Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin, siapapun kita tentunya punya orang tua. Karena kalau tidak ada orang tua, pasti kita tidak ada. Keberadaan kita, asbab dohirnya karena keberadaan kedua orang tua kita. Begitu mahal, istimewa derajat kedua orang tua kita, bahkan menurut Allah pun sama. Dalam sebuah ayat surat An-Nisa, Allah telah bersabda, wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'aw wa bil walidayni ihsana. Dalam ayat ini Allah mewajibkan kita untuk ibadah kepadanya, diiringi dengan mewajibkannya Allah kepada kita untuk berbuat kebajikan kepada kedua orang tua. Ketinggian derajat orang tua kita bisa kita rasakan dari berbagai macam jasa kedua orang tua kita. Dari mulai kita dikandung oleh ibu kita tersayang, dari mulai terjadi pembuahan dari dalam rahim ibu kita tersayang, ibu kita sungguh wahnan ala wahnin, keluh kesah berat di atas berat, aktivitas terbatasi, mau melakukan apapun selalu menjaga tentang keadaan dalam rahimnya, yaitu kita ketika masih jadi janin. Tapi uniknya, keluh kesah, apapun kesulitan, ketika terjadi kehamilan, tapi dihadapi dengan senyum. Ibu kita dari dalam janin pun, masih dalam rahim pun, dari dulu sangat menyayangi kita. Bahkan ketika mau melahirkan kita, sungguh melahirkan itu adalah jurunya kematian. Artinya hampir dekat dengan kematian, tapi masih tetap tersenyum. Lahir pun kita dicium, kita digendong, kita diurus. Menjelang dewasa, apapun yang menjadi kebutuhan kita, kedua orang tua kita sangat memperjuangkan demi kebahagiaan kita. Bahkan yang lebih mahal dan istimewa, jasa-jasa kedua orang tua kita, di mana mereka telah mendidik kita untuk supaya menjadi manusia berguna. Nah, pantaslah jika Allah dalam ayat tadi mewajibkan kita ibadah kepada Allah, diiringi dengan mewajibkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Awas, hati-hati. Jangan sesekali menyakiti dan mengingkari kedua orang tua. Karena di sanalah ada racun, di sanalah ada malapetaka bagi siapapun yang berbuat nista, yang menyakiti kedua orang tua. Anda atau siapapun yang sedang atau sudah menyakiti orang tua, secepatnya meminta maaf. Karena sungguh Allah pun tidak akan meridhoi kepada hambanya selagi hambanya tersebut mempunyai dosa, mempunyai hakul adami, menyakiti kedua orang tua. Ridullah biridul walidain, waksutullah bisukhtil walidain. Ridho Allah ada dalam ridho kedua orang tua, dan murkanya Allah ada dalam murkanya kedua orang tua. Pertanyaan adalah, bagaimana kalau kebetulan kedua orang tua kita sudah di alam barza? Bagaimana cara kita melakukan kebajikan kepada mereka? Para ulama mengatakan, salah satu solusi dan cara untuk kita melaksanakan ihsan, kebajikan kepada almarhumah yang sudah meninggal kedua orang tua kita adalah dengan berdoa. Boleh dengan doa biasa, boleh juga dengan bacaan-bacaan tertentu. Seperti halnya kita membaca ayat Al-Quran. Setelah membaca ayat Al-Quran, diiringi dengan doa, ya Allah, aku memohon pahala baca ayat suci Al-Quran ini mudah-mudahan disampaikan kepada almarhum ibu tercinta, almarhum ayah tercinta. Itu bisa dilakukan, dan insya Allah ada manfaatnya. Bagi siapapun yang sekarang telah menyakiti kedua orang tua, cepatlah bertobat. Saya ingat
dalam satu kitab salaf dikatakan bahwa dulu ada seorang yang ahli ibadah yang namanya Jurej. Saking ahli ibadahnya, Jurej ini tidak berdiam diri dengan lingkungan. Saking ingin khususnya beribadah, dia membangun rumah sendiri khusus ditempati untuk beribadah saja. Satu saat ibunya merasa rindu ingin ketemu dengan anak yang bernama Jurej tersebut. Datanglah ke tempat saung kecil itu untuk bisa bertemu dengan anaknya tercinta Jurej. Diketuk pintu, kata ibunya, "Jurej, ini ibu ingin ketemu." Bagaimana Jurej? Jurej tidak menyapa dan tidak berani. Untuk apa? Untuk bertemu dengan ibunya. Ibunya merasa sakit. Pulanglah dia ke rumahnya. Besoknya datang lagi ke tempat ibadah Jurej itu. Dan mengetuk pintu lagi. "Jurej, ini ibu ingin ketemu. Jurej, ini ibu ingin ketemu." Beberapa kali tetap Jurej tidak menyaut dan tidak mengiyakan apa perkataan ibu tercinta. Pulanglah ibu dengan merasa sendu, merasa sedih. Begitu tegakah seorang anak yang katanya ahli ibadah, toh ternyata tidak mampu untuk bisa bertemu. Hari ketiga datang lagi ke tempat tersebut. "Jurej, ini ibu ingin ketemu. Jurej, ibu ini ingin ketemu." Jurej tetap berdiam diri, mengacuhkan perkataan ibunya, dan dia tetap di dalam tempat ibadahnya tersebut dengan alasan khusyuk beribadah. Yang untuk ketiga kalinya ibunya ini sudah kelewatan sakit. Dia bermunajat kepada Allah, "Ya Allah, aku mohon, jangan panggil anakku, jangan datangkan kematian untuk anakku sebelum anakku difitnah oleh ahli zina." Ini doa seorang ibu. Singkat cerita, di lingkungan kampung tersebut ada sebuah wanita ahli zina. Dia mendengar bahwa di kampung tersebut ada seorang anak muda yang ahli ibadah. Datanglah dia untuk menggoda. Oh, namanya juga Jurej. Jadi tidak tergoda oleh perempuan yang ahli zina tersebut. 1 hari, 2 hari, 3 hari terus digoda sama perempuan tersebut. Ternyata Jurej tidak mampu tergoda. Begitu kokohnya pendirian Jurej untuk tetap ibadah di dalam saung-saung tersebut. Oh, ternyata saking kesalnya wanita tukang zina ini, selanjutnya datanglah wanita ahli zina itu ke ladang, bertemu dengan seorang anak pengembala. Singkat cerita, berzinalah dengan anak pengembala tersebut. Nah, sesudah berzina tersebut, dihamilah wanita ahli zina itu. Selesai hamil, terus melahirkan. Dan ketika melahirkan, dia mengeliling kampung, berkata dan mengumumkan kepada seluruh warga kampung, "Bohong, Jurej ahli ibadah. Ternyata dia adalah ahli zina. Buktinya saya ini punya anak hasil zina daripada Jurej." Warga kampung semua emosi. Didemolah Jurej itu. Didatangilah saung tempat ibadah tersebut. Bahkan diceritakan dalam satu kitab, sampai diruntuhkan itu saung tempat ibadah Jurej. Bahkan ada sama yang memukul. Nah, ketika mau dihakimi, Jurej meminta, "Saya akan sholat isyarah dulu dan saya nanti datang lagi ke sini." Sholatlah dia, dan setelah sholat dia memanggil, "Coba hadirkan bayi wanita tersebut." Dihadirkanlah bayi tersebut dan ditanya oleh Jurej, walaupun masih bayi, "Kamu anak siapa?" Bayi tersebut dengan izin Allah berkata bahwa saya anak daripada seorang pengembala. Dari ini kisah kita bisa mengetahui Jurej ahli ibadah dengan doanya seorang ibu ternyata
terkena fitnah yang sangat luar biasa sampai dihukumi oleh massa. Hati-hati. Hati-hati dengan kedua orang tua. Jangan sampai kita menyakiti. Bagi siapapun yang masih mempunyai ibu dan bapak, kedua orang tua, cepatlah berbakti. Bahagiakan mereka. Dan paling penting, minta doanya mereka. Karena doa kedua orang tua mirip dengan doa Nabi terhadap umatnya. Saking dekat dengan ijabah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita termasuk orang-orang yang berbakti kepada orang tua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.